Hai 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 everyone, kembali lagi di siaran Siniar Semantang. Yeay! Wah, akhirnya kita kembali lagi ya di podcast siaran kali ini. Dan pastinya kita bakal kedatangan tamu spesial dong. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita hari ini? Siapa sih Restu? Kamu penasaran nggak sih? Penasaran banget dong. Tapi sebelum itu, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oh ya, sebelum kita berkenalan dengan bintang tamu kita pada hari ini, yuk kita kenalan dengan aku dan juga temanku dulu. Hai semuanya, aku Hansa. Dan aku Restu, kita berdua yang akan nemenin kalian ngobrol seru di podcast kali ini. Nah, langsung aja yuk kita kenalan dengan kakak di samping kita. Halo kak. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? baik nih. Untuk kalian gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah kita baik. Silakan Kak bisa perkenalan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Haidar Silkarnain dari Mas Mbak Batang tahun 2025. Wah, keren banget ya Restu. Iya betul. Kak, gimana sih Kak Haidar kok bisa tahu, kok bisa dapat info gitu tentang Mas Mbak Batang? Ya, Itu dari awal mana? mulanya dari mana gitu? Boleh Bisa dong ceritain cerita dengan dulu. teman-teman kita info. di rumah. Kalau info itu yang pertama aku dapat dari IG sih, dari IG. Terus kan di RT juga ada yang nge-share, dari RT ada yang nge-share. Kebetulan orang tua saya nge-share di aku, suruh ikut di kompetisi Duta Mas Mbak Batang tahun 2025. Berarti orang tuanya mendukung banget ya Kak Haidar. Dari orang tua sih mendukung banget. Ya, sportif ya. Tapi kalau dari Kak Haidarnya sendiri yang membuat tertarik itu apa? Kalau dari aku yang membuat tertarik tuh dari temennya sih, kita jadi tahu teman-teman kita yang dari Geringsing, dari atas sana Belado, dari mana saja di Kabupaten Batang, kita jadi tahu sih. Keren banget ya Restu. Iya betul. Oh ya Kak Haidar, boleh tahu nggak sih persiapan apa aja yang Kak Haidar lakuin saat seleksi Mas Mbak Kabupaten Batang 2025 kemarin? Kalau di persiapan sih banyak sih, dari belajar materi keyword, materi Q&A, materi tentang Kabupaten Batang. Itu di keyword itu ada 10 keyword nih. Di keyword ada 10 keyword, nanti kita suruh jelasin nih dari satu keyword, misalnya religious tourism. Di religious tourism kita menjelaskan pariwisata tentang keagamaan di Kabupaten Batang. Kalau merit tourism kita menjelaskan pariwisata di bidang kelautan dan lain-lain sampai 10 keyword. Nah, di Q&A kita diberi pertanyaan nih dari Kabupaten Batang nih. Apa sih kontribusi kita? Nah, kita suruh jawab. Mungkin itu sih persiapan kita dari awal. Dari fisik juga, dari mental, dari public speaking juga sih. Public speaking yang paling dibutuhkan di situ. Kira-kira itu persiapannya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan itu Kak? Untuk persiapannya sih kurang lebih hampir 2 bulan. 2 bulan, wow. Sangat keren ya Restu. Iya betul lah. Itu tuh infonya dan materinya itu dikirim sama sananya apa kita cari sendiri sih Mas? Untuk materi sih nanti di-share, biasanya di-share di IG. Nah, terus ada seperti apa ya? Technical meeting juga. Nah, sebelum itu diadakan technical meeting di SMK Negeri 1 Batang. Nah, itu nanti dijelaskan apa saja sih yang dibutuhin buat ikut Mas Mbak Kabupaten Batang. Terus ada nih yang pas itu golden ticket untuk masuk 50 besar. Kebetulan saya itu ikut dan belum rezekinya dapat yang tiket 50 besar itu. Oh gitu. Terus apa aja sih Kak? Kan kalau kayak gitu kan pasti ada tahap-tahapannya nih. Nah, itu tahap-tahapan saat ikut kayak gitu tuh ada apa aja sih tahapannya? Dan berapa lama waktunya? Iya betul. Untuk tahapannya yang seleksi kan ada seleksi 50 besar. Nah, itu kita diharuskan mengirim foto dan video perkenalan. Durasi maksimal 3 menit. Yaitu kita jelasin perkenalan diri sama jelasin program apa yang akan kita lakukan saat mengikuti Duta Wisata. Nah, selanjutnya disuruh kirim dokumen-dokumen tuh di Google Form. Nanti beberapa hari, kurang lebih seminggu lah, itu diseleksi, nanti diumumin jadi 25 besar. 25 mas dan 25 mbak.
Tapi ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini, boleh nggak sih kalau manggilnya Mas? Kan karena Ya, ini kan Mas udah jadi Batang mas gitu ya. mas favorit ya Restu ya. Iya, betul. Boleh nggak Keren nih? banget Ya, nih. boleh dong, boleh. Oke, Mas Haidar ya. Terus apa lagi nih? Mas Haidar tuh punya kesibukan lain nggak sih di sekolah selain mengikuti Masbak Kabupaten Wisata Ya, tahun ini. 2025 ini? Ada. Apa aja tuh? Kemarin itu saya mengikuti Duta Wisata Kabupaten Batang, saya memiliki beberapa kesibukan sampingan nih. Ih, apa? apaan Seperti tuh? HUT SMA Negeri 1 Batang kemarin. Oh iya. Terus FLS 3 juga. Terus ada lomba foto lagi nih. FLS itu apa sih, Pak? FLS itu lomba seni sastra siswa nasional. Wow, Jadi keren banget. setiap sekolah itu mengirimkan beberapa perwakilan untuk mewakili bidang lomba nih. Kalau saya kemarin kebetulan ini sedang mengikuti yang fotografi. Oh gitu. Itu tuh gimana itu Kak? Fotografi itu kayak gimana? Foto. Nanti berarti kita dikasih tema. Tema yang sekarang itu inspirasi ekspresi seni, inspirasi negeri. Berarti kita harus berusaha memotret dengan bercerita tentang ekspresi seni, inspirasi negeri. Bulan apa berarti itu Mas Haidar? Untuk tenggat pengirimannya bulan ini sih, bulan ini. Jadi kita disuruh mengirimkan 9 foto dengan cerita. Nah, kebetulan aku ngambilnya tema batik rifaiyah nih. Keren banget ya teman-teman. Berhubungan saya Mas Duta Wisata Kabupaten Batang kan saya bisa mempromosikan juga sih apa itu ekonomi kreatif dan budaya-budaya yang belum diketahui di Kabupaten Batang. Itu kan 9 foto lah itu. Mas Haidar tuh ngambilnya di mana aja sih lokasi-lokasinya? Saya ngambil di desa mana nih? Kalisari lurus lagi gitu. Oh, mana itu? Wonogiri ya, Wonogiri. Wonogiri. Jauh banget. Iya ya itu. Wonogiri apa mana? Oh iya, di situ. Ya pokoknya Terus, di situ lah. kalau selain FLS ada apa lagi nih? Kak Aida di sekolah ikut organisasi atau Ada nih. ekstra gitu, ada nggak? Ada sih. Apa Kalau aja? ekstra aku ikut di sinematografi. Kalau di organisasi sekarang saya ikut di majelis permusyawaratan kelas. Oh, MPK. Iya, MPK keren banget ya. Oh ya, kan Mas Haidar ini ketua umum Restu. Oh gitu. Ya, jadi nggak sangat tahu aktif banget gimana ya. nih kegiatannya? Seru Iya, nggak sih Kak? boleh tahu nggak sih Kak? Seru sih kegiatannya mungkin dari sebulan ini seru banget. Jadi di waktu-waktuku itu nggak ada yang luang, keisi semua gitu. Jadi iya. ada kegiatan di setiap harinya. Oh, Itu kadang tabrakan nggak sih Kak? Cara bagi waktunya juga gimana? Tuh gimana? Kadang tabrakan sih. Kalau cara bagi waktu dari aku kan di Mas Duta Wisata Kabupaten Batang kemarin kan ada tugas namanya tugas video nih. Iya. Bikin video korasi. Iya betul. Nah, itu cara bagi waktunya sih dari kan siang acara HUT. Iya. Saya bagi malam tag video. Jadi langsung dikirim gitu setiap hari. Nanti itu mengganggu waktu tidur Mas Haidar nggak sih? Kalau mau waktu tidur sih enggak sih. Enggak, Soalnya alhamdulillah. emang biasa tidur jam segituan. Oh gitu. Kalau di sinema itu kayak apa? Sinema itu kita belajar apa sih fotografi, apa sih filmmaker, apa sih kamera itu. Jadi di sinematografi kita belajar menceritakan tapi bukan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Kita menceritakan dengan gambar. Apalagi nih Kak? Salut banget ya sama Mas Haidar Betul Restu. betul. Nah, aku mau tahu nih Mas, pas kemarin saat mengikuti seleksi itu ada nggak sih orang yang mungkin memotivasi, mendorong semangat Betul. Mas Haidar? Jadi kayak mungkin Mas Haidar tuh di tengah-tengah kayak maksudnya ingin menyerah, tapi tiba-tiba ada yang motivasi, mungkin ada dukungan dari orang lain yang sehingga membuat Mas Haidar tuh, ayo bangkit lagi gitu. Ada sih. Kan dari awal Duta Wisata saya juga pertamanya insecure banget nih. Soalnya dari performa teman-teman yang dari luar itu bener-bener bagus banget. Sedangkan performa saya masih dibilang masih di bawah mereka banget lah. Itu saya mendapat motivasi dari ayah saya sih yang paling memotivasi. Dari melatih saya public speaking, melatih saya wawancara, melatih saya materi tentang Mas Batang. Nah itu sih dari bapak saya paling support. Boleh tahu nggak sih Mas Haidar kayak gimana? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu. bagaimana sosok ayah Mas Haidar seperti itu. Dari ayah saya kan dulu pendidikan di SMA Negeri 1 Batang juga ya di sini. Jadi alumni. Iya, alumni. Ya alumni SMA Negeri 1 Batang. Itu emang support saya banget dari
dari voting yang pemilihan favorit itu, saya mengirim di beberapa grup alumni. Jadi nih, apa ya? Jadi pada tahu lah ternyata saya anaknya Pak ini gitu. Ya sih. Terus dari apa namanya kayak vote-vote gitu tuh, itu tuh cara ngevote-nya gimana sih Kak Idan? Oh, itu kayaknya sistem baru sih dari like. Soalnya kalau ngira dari saya sih, like itu bisa dibeli, jadinya bisa ada kemungkinan kecurangan. Kalau yang ke tahun ini mungkin pakai vote ya, vote. Yaitu cara vote-nya itu perlu scan QR code yang ada di IG, itu cukup 1.000 saja. 1.000 satu akun 1 poin. Jadi 1.000 itu dapat 1 poin. Jika mengirim 2.000 atau 100.000 itu dihitungnya tetap 1. Oh, tuh. Terus apalagi sih Kak kayak penilaian gitu loh Iya, saat penilaian seleksi saat itu apa seleksi aja? Apa Penilaiannya aja? apa aja yang diambil? Nah, itu diseleksikan kita ada karantina nih namanya. Karantina Apa itu kita jadi di sana kita belajar beberapa materi selama kurang lebih 2 mingguan sih. 3 minggu. Yaitu berangkat Sabtu Minggu. Nah, di hari Sabtu Minggu itu kita berangkat dari jam 6 sampai kurang lebih sebelum Isya lah pulang. Nah, itu kita belajar ada yang namanya grooming class, ada yang namanya public speaking class, ada yang namanya kelas pariwisata lah. Itu kita jelasin gimana sih kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita lebih sadar diri lagi lah, mengubah penampilan kita sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Batang kan juga kita menjaga di penampilan juga sih. Iya, betul. Tak lupa juga dari altitude juga ada kelasnya juga. Nah, selanjutnya ada kelas pariwisata. Kita jelasin nih sama Dinas Pariwisata nih, apa sih potensi wisata-wisata di Kabupaten Batang itu dari wisata pesisir sampai wisata dataran tinggi. Nah, kita jelasin juga tentang public speaking class oleh Mas Ginanjar nih. Kebetulan dia alumni SMA Negeri 1 Batang juga. Oh, yang kemarin kesini itu ya? Iya. Itu kita jelasin bagaimana sih cara kita berbicara di depan orang banyak, cara kita ngatur materi lah, kata-kata, pemilihan kata yang kita gunakan untuk membuat suatu materi menjadi efisien untuk disampaikan. Kalau boleh tahu yang ikut seleksi kayak gituan tuh dari mana aja sih Mas? Oh, banyak ya, dari Gringsing sampai Bandar Atas itu. Jadi kurang lebih kemarin ada ratusan peserta, disaring menjadi 50, disaring menjadi 25, dan terakhir disaring menjadi 5 besar dan 3 besar. Nah, untuk yang ikut sih nggak harus SMA sih. Dari umur 17 tahun sampai berikutnya lah, sampai umur manapun bisa sih. Nah, kebetulan yang kemarin ikut itu ada yang dari Unikal, ada yang sudah kerja, ada yang model bahkan yang ikut. Itu kalau kan itu kan Unikal itu kan dari Pekalongan. Kok bisa ikut sih di di Batang ini? Kan jadi diperhitungkan dari domisili nih. Kebetulan yang kuliah di Unikal itu rumahnya di Batang, di Wirosari. Oh, seperti itu. Pasti Mas Haidar punya banyak referensi lagi ya, relasi lagi, pertemanan juga menambah lagi. Itu gimana sih perasaan Mas Haidar? Perasaanku sih seneng banget sih. Jadi kita bisa tahu apa aja sih di wilayah mereka. Jadi yang misalnya belum kita tahu di wilayahnya Mas ini nih ada wisata ini, di wilayahnya Mas ini nih ada wisata ini, di tempat ini nih gini, tempat ini nih gini. Jadi kita jadi tahu yang belum kita tahu di Kabupaten Batang. Terus ngomong-ngomong dukungan gitu. Ada nggak sih selain dari orang tua, mungkin dari teman-teman atau dari siapa gitu Kak? Ada nggak? Ada sih dari teman-teman banyak banget sih yang dukung. Dan perasaan saya sih senang banget sih soalnya belum pernah saya didukung sebanyak ini sebelumnya. Iya, betul. Tuh kalau boleh tahu teman-temannya tuh cuma teman-teman SMA atau juga teman-teman main atau Ya, gimana? teman SMP dulu. Dari itu banyak sih dari teman-teman main, mungkin dari teman-teman rumah nih banyak ada yang dukung. Dari teman-teman pondok juga SMP ada banyak yang dukung. Wih, pondok mana tuh Mas Haidar? Dulu aku pondok di SMP Pondok Modern Selamat Batang. Oh, jadi dulunya tuh mondok ya. Jadi pasti relasinya sangat banyak ya Mas Haidar ini. Betul. Nah ini dukungan dari orang-orang di sekelilingnya nggak pengen main nih. Terus ada nggak sih Kak Aida tantangan tersendiri buat Kak Aida selama pemilihan kemarin? Ada sih tantangan yang aku hadepin tuh di waktu sih.
Soalnya dari waktu HOT dibagi menjadi FLS 3N, ada lagi kegiatan job-job aku yang di luar sih. Iya, betul. Oh iya. Kalau misalnya cara nge-efisiensi waktu menurut Mas Haidar tuh gimana sih? Kayak biar misal nih ada jadwal ini, terus biar nggak tabrakan sama ini, dan terus cara ngatasinnya tuh gimana gitu. Kalau misalkan ada kayak misalkan dadakan gitu ya, info dadakan itu gimana Mas Haidar nanggepinnya? Kalau menurut aku sih ya, bagi waktu menurut aku, kita kerjain yang paling besar dulu, yang paling penting dulu lah buat kita. Lalu kalau misal bisa izin atau dispensasi dari waktu itu, kita minta setelah waktu ini kita jalanin yang berikutnya. Kayak gitu terus sih sampai selesai pokoknya. Gitu. Keren banget ya harus tuh ya. Betul, betul. Terus ngomong-ngomong tentang seleksi itu tuh tempatnya di mana sih, Mas? Kalau seleksi sendiri Iya, dari awal kan online ya. Setelah online didapatkan 50 besar, lalu kita diseleksi di pendopo nih. Jadi di pendopo itu ada seleksi wawancara. Jadi wawancara itu nanti dibagi beberapa tim, ada kurang lebih 3 pos lah. 3 pos. Itu di Pendopo Kabupaten Batang ya? Ya, Posnya itu apa aja? posnya itu ada pos kepribadian, tentang pariwisata, sama tentang kawasan umum. Terus kalau kayak gitu tuh yang apa namanya? Yang tanya-tanya tuh siapa sih, Mas? Ya yang jadi juri. Yang jadi juri atau yang gimana? Jadi yang jadi juri itu dari Mas Mbak Batang tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi. Oh, berarti ada berapa juri itu? Kira-kira? Kurang lebih sih ada 9 juri. Wow, banyak banget ya. Itu gimana itu, Mas Haidar bisa melewati semua itu nggak? Iya, itu terus juga gimana sih saat di sana gitu, perasaannya juga kayak gugup atau malah tambah senang gitu. Dari perasaan sih campur aduk sih, dari mulai gugup, dari kurang persiapan juga sih mungkin. Tapi alhamdulillah saya lolos di seleksi wawancara dan lain-lainnya lah. Oh iya. Terus kalau kayak buat grand final yang 10 besar itu tuh ngapain aja sih, Mas? Kita kepo nih. Betul, betul. Aslinya dari grand final 3 besar atau 5 besar atau yang lain-lain itu tuh bukan patokan kita buat jadi Mas Batang kok. Itu tuh cuman seru-seruan lah, dibilang seru-seruan buat mengisi waktu kita selama kita di karantina menjadi Mas Batang. Jadi aslinya Mas Batang itu 20 besar itu sudah menjadi Mas Batang Kabupaten Batang. Oh, seperti itu. Keren banget ya. Terus ini nih, apa dari selempangnya itu kan Mas favorit itu tuh apa ya yang menjadi penilaian Ya, penentunya gitu buat apa jadi sih? Mas favorit itu apa sih, Mas? Banyak sih, dari attitude, dari materi yang kita pelajari, juga yang paling penting dari voting sih, voting yang di Instagram. Jadi voting tuh berpengaruh banget ya teman-teman. Oh ya, kemarin aku sempat lihat itu di cerita story-nya Mas Mbak Duta Wisata Batang itu. Kemarin kemana sih Mas, kok kayak ke apa ya, alam-alam Iya, gitu? betul, betul. Nah, jadi kemarin itu kan di Bupati Batang, Bu Faila itu mencari produk organik di Kabupaten Batang. Nah, kebetulan Kabupaten Batang tuh ternyata punya kopi nih, teman-teman. Wow. Namanya Kopi Tombro. Nah, kemarin kita di situ kita belajar tentang kopi, kita belajar tentang bagaimana sih mengolah kopi yang baik di Kabupaten Batang. Kebetulan kemarin dari temannya Bu Faila kan dia pengelola kopi hampir 200 hektar nih di Indonesia. Itu kemungkinan di Kabupaten Batang ini mau diambil lah buat dia kelola juga. Nah, di Kabupaten Batang sendiri kualitas kopi masih terbilang belum mumpuni lah. Nah, jadi masih dites di labnya temannya Bu Faila itu. Itu tempatnya di mana sih, Mas? Itu tempatnya di Desa Tombro di Bandar. Oh gitu. Keren banget ya Restu ya. Iya. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar yang sudah mendapatkan inspirasi dari banyak dari Mas Haidar ini. Iya, betul banget, Sa. Terima kasih nih buat Kak Haidar udah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih ya Mas Haidar. Ya, terus juga udah sharing-sharing cerita, terus berbagi inspirasinya. Semoga buat Kak Haidar kedepannya makin sukses dan makin menginspirasi banyak orang. Amin. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara podcast pada hari ini.
sebelum kita tutup kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Kak Hida. Ih, apaan tuh Restu? Silakan Wow. Kak Ida. Ya, terima kasih ya Restu, Iya. terima kasih ya Kansa. Sama-sama. Ada kata-kata nggak nih buat teman-teman di rumah? Iya Atau nih, mungkin buat kita panitia gitu. Ada nih buat teman-teman yang di rumah, pesan aku jangan pernah insecure sih, karena keberhasilan bukan milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan itu milik mereka yang ingin berusaha. Wah, keren banget. Terus ada juga nggak nih saran buat teman-teman di rumah biar jadi siswa yang aktif dan sukses juga seperti Kak Haidar? Oh, pesan saya sih, motivasi dari saya, tetap belajar, jangan pernah insecure nih. Pesan pertama, jangan pernah insecure, tetap belajar, tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah, gitu. Karena Oke. belum tentu lawan kamu itu lebih baik daripada kamu, bisa jadi kamu lebih berpotensi daripada mereka. Ya, Betul terima itu. kasih nih buat Kak Haidar kata-katanya. Ya, terima kasih ya Kak Haidar. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini sampai akhir. Jangan lupa saksikan podcast kita di selanjutnya ya, karena bakal ada banyak bidang tamu yang menarik loh. Oke, aku Hansa, Dan aku Restu, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.